Dari stasiun Megah Kunming South, saya memulai sebuah perjalanan spektakuler menuju kota Chongqing, salah satu metropolis terbesar di Tiongkok Barat Daya. Bukan dengan pesawat, bukan dengan mobil, melainkan dengan kereta cepat kelas tertinggi yang mampu berlari hingga 350 km per jam. Bayangkan guys, jarak lebih dari 1000 kilometeran bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam saja. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Pagi ini jam 7 lewat 12 menit. Saya sekarang berada di kota Kunming, Provinsi Yunnan, Cina, Tiongkok. Pagi ini jam 7.54 saya akan melakukan perjalanan menuju ke kota Chongqing. Ya, jadi kereta yang saya naiki adalah kereta cepat dengan kecepatan tertinggi yaitu 350 km per jam. Nah, ini kondisi kota Kunming. Ya, ini stasiunnya gede banget, seperti bandara. Ya, oke. Sekarang kita mari masuk ke dalam dulu. Jadi kita masuk di West Entrance ya, untuk keberangkatan barat. Jadi kita karena pakai paspor kita harus manual. Nah, setelah kita masuk ke West Entrance tadi, paspor kita dicek. Karena paspor itu udah terintegrasi ya sama tiket kita, jadi kita nggak perlu nunjukin tiket. Sekarang kita security check. Ya, kita scan barang-barang kita di sini. Nah, setelah melewati security check, sekarang kita masuk ke ruang tunggu. Kereta saya itu adalah G2892 ya. Jadi gate-nya itu di 4B di sana. Ini 3B, 2B, di sana 5B, 4B. Nah, jadi gate saya itu di 4B. Nah, nanti biasanya 10 menit atau 15 menit sebelum boarding, jadi orang-orang udah pada antri di sana. Udah dibuka gate-nya. Nah, sekarang masih pukul jam berapa ya sekarang ya? Jam 7.25 deh kayaknya. Sekarang saya sudah berada di ruang tunggu waiting room di depan gate 4B. Kereta saya mengantarkan saya nanti dari stasiun South Kunming menuju stasiun North Chongqing. Ya, jadi pagi ini sekarang jam berapa ya sekarang? Udah setengah 8 lewat ya. Jadi bentar lagi saya mau boarding. Nah, pagi ini dingin banget ya. Jadi sekarang tanggal 15 Januari, jadi di China ini lagi musim dingin ya, jadi belahan bumi utara itu lagi musim dingin termasuk di Kunming. Jadi ini dingin banget di Kunming ini saya aja pakai jaket tebal ini. Dari stasiun Kunming ke stasiun Chongqing nanti berangkatnya itu jam 7.54 dan diperkirakan sampai jam 1.48, jadi sekitar 5 jam 54 menit ya, durasi waktu kereta cepat G2892 ini. Nah, kereta kelas G ini merupakan kelas tertinggi ya, kelas tertinggi di China dengan kecepatan 350 km per jam. Nah, sama seperti dengan KCIC ya yang ada di jalur Jakarta-Bandung. Jadi kecepatan maksimumnya adalah 350 km per jam. Kalau kita mengendarai jalur darat ya, mobil gitu ya, via jalan tol dari Kunming ini ke Chongqing ini bisa memakan waktu 10 jam. Jadi kalau kita menggunakan kereta hanya 6 jam kurang saja ya. Nah, itu bisa sangat menghemat waktu banget ya. Nah, jadi saya nanti duduknya itu di second class. Nah, second class saja itu udah lumayan mahal ya. 865.000 saya belinya kemarin itu ya. Seminggu yang lalu ya sebelum datang ke Cina. Itu 865.000 itu second class. Nah, jadi kereta G2892 ini memiliki 3 kelas tempat duduk. Yang pertama itu second class, yang kedua first class, dan yang ketiga itu adalah premier seat. Nah, kalau second class itu adalah layoutnya itu 32. Nah, sedangkan yang first class itu 22. Kalau yang premier seat itu 12. Nah, ini udah pada antri mau memasuki peron kereta ini di depan gate 4B. Nah, kereta kita 2892 jam 7.54. Nah, nanti ininya bukanya jam 7.39 di peron 5 ya.
Nah, habis kita masuk tadi dicek di scan paspor lagi. Kita sekarang turun di peron 5. Nah, ini kereta kita Yangke 2892. Itu Kunming to Wanzhou Bay. Nah, saya itu kereta 9 ya. Kereta 9, ini kereta 6. 9 itu di sana ya. Oh, ini 5 di sana. Ini udah pada berlarian ya, naik ke keretanya. Karena di Cina ini keretanya tepat waktu di 8. Nah, itu kereta-kereta kemana itu? Ke Mainland Station. Oh, belum ya? Nah, ini. Wow. Nah, ini kereta 9 kita. Kita di 3F. 3F. Oke, di sini. Nah, sekarang saya sudah masuk kereta ya, teman-teman. Saya di kereta 9. Ini dapat duduk di window. Di nomor 3F itu window. 3D itu di lorong. Nah, di dalam kereta ini sepertinya ada penghangat ya. Tadi di luar dingin banget, sekarang di kereta kayaknya ada penghangat ruangan, heater ya. Jadi suhunya enak banget ya di dalam keretanya. Nah, dalam kereta ini di sini ada ini ya. Biasanya kalau di KAI di sini ada tempat minum, tempat makan. Terus di sini ada gantungan. Terus ada colokan. Di sini nggak tahu di mana colokan ya. Karena kalau di tiketnya katanya ada charging port. Nah, seperti biasa ya kereta sama dengan kereta cepat biasa pada umumnya juga ada meja makan ini tempat laptopan. Aku duduknya di samping bapak-bapak. Di sana ada pramugaranya keretanya ya. Nah, nyala krumnya juga luas banget ya. Semboyan 35 udah dibunyikan, pertanda kereta diperintahkan untuk berjalan. Kereta G2892 yang akan membawa kita tujuan akhir adalah Chongqing North Railway Station. Nah, ini pemandangan kota Kunming ya. Nah, ini kita lagi di jalur elevate ya, jalur atas ini. Wow, keren banget sih, kereta cepet Cina ini luar biasa banget. Nah, jadi teman-teman, stasiun Kunming tadi kereta cepatnya itu rutenya itu ada berbagai macam ya, ada berbagai daerah, ada seperti Guangzhou, ada Nanning, yang paling jauh itu Nanning, habis itu ke Chongqing ya, habis itu ke kota di dalam provinsinya seperti Dali, Lijiang, Shangri-La dan lain-lain. Nah, jadi stasiun kereta cepat di Cina ini ada dua ya. Yang pertama Kunming Railway Station yang ada di pusat kota yang kemarin, yang kedua adalah South Kunming Railway Station atau Kunmingnan Station. Nah, ini jam 8 malam ini baru mulai keluar matahari ya, karena di musim dingin. Kalau di negara 4 musim malamnya itu lebih lama daripada siang. Nah, kalau terbit matahari di sini itu jam setengah 7 ya, jam 7.45 ya kalau nggak salah ya. Sedangkan kalau terbenamnya matahari di sini itu jam 6.45 sore. Sedangkan kalau terbitnya matahari di sini pukul jam 8 pagi.
Nah, G2892 ini rutenya itu dari stasiun Kunming, South Kunming Railway Station itu ke akhirnya itu sebenarnya bukan di stasiun North Chongqing tapi stasiun North Wanzhou, yaitu ada 2 stasiun lagi di atas stasiun North Chongqing, jadi itu masih areal provinsi Chongqing. Nah, jadi ada 10 pemberhentian ya kereta G2892 ini. Di pemberhentian kita nantinya di North Chongqing itu berada di pemberhentian ke-8 nantinya. Itu kira-kira kita sampai jam 1:48 siang. Nah, jadi stasiun Kunming tadi ya itu memiliki ketinggian 1.900-an. Nah, sedangkan nanti sampai di Chongqing ya di North Chongqing Station itu ketinggian MDPL-nya hanya sekitar 200 sampai 300 mdpl. Nah, itu berapa itu penurunan jalurnya itu dari stasiun Kunming ke stasiun Chongqing gitu ya. Nah, itu kecepatannya udah oke 300 ya. Ini kereta stabil banget guys. Ini kita udah berapa kali ya masuk terowongan, keluar terowongan, melewati jembatan tinggi. Karena di Yunnan ini, di Kunming ini geografisnya itu memang pegunungan, jadi emang pasti banyak terowongan sama jembatan. Karena kalau kereta api kan itu trayeknya lurus kan, jadi nggak bisa belok-belok, terus harus diatur juga sudut kemiringannya sehingga bisa aman deh dilalui oleh kereta api. Hal yang menarik di Cina ini, di negara 4 musim ini, kalau lagi musim dingin, itu tanamannya disongkok gitu ya, pakai plastik putih. Nah, jadi biar aman, terlindungi dari cuaca dingin ya guys, ataupun dari hujan ya. Nah, inilah perkampungan yang ada di Cina. Nah, ini perkampungan di pegunungan. Masih di provinsi Yunnan. Nah, jadi rumah di Cina ini penduduknya itu dia setumpuk-setumpuk gitu ya, setumpuk-setumpuk, habis itu di sampingnya ada perkebunan. Nah, kita masuk terowongan lagi guys. Nah, for your information guys, kereta cepat di Cina ini ada 3 kelas ya. Yang pertama itu adalah G, kelas G merupakan kelas dengan kecepatan tertinggi 350 km per jam. Nah, jadi kelas G ini kereta antar kota, antar provinsi ya. Yang kedua itu ada kelas D, itu kecepatan maksimumnya 250 km per jam. Itu kereta antar kota, antar provinsi juga, tapi hanya kecepatan 250. Yang ketiga ada kelas C. Kelas C ini kereta antar kota atau kereta biasanya adalah dalam provinsi ya, dengan kecepatan 250 km per jam juga. Nah, juga ada kereta biasa ya, kereta reguler yang ada lokomotif itu, yang ada sleepernya, ada hard seatnya. Nah, itu ada beberapa kelas ya, ada kelas Y itu kereta wisata, ada T, Z, K, L dan lain-lain. Kita nyampe di stasiun pemberhentian pertama, yaitu ada stasiun Kujing North. Nah, di sini ada naik penumpang ya. Ada tadi beberapa penumpang yang naik. Stasiunnya di sebelah sisi kanan. Sisi kirinya ini perbukitan. Wah, ternyata di sana ya US chargingnya ini. Di sini ada charging. Berarti baterai kita aman ya. Ini kita nyampe di stasiun Anshonsi. Sepertinya kita lewat aja di sini ya. Ya, nggak ada turun
naik penumpang di sini di kereta G2892 ini. Nah, ini pemandangan kota dari Guangzhou tadi ya. Di Cina nih masyarakatnya kalau di kota itu lebih banyak tinggal di gedung apartemen ya, atau di rumah susun seperti itu. Kalau rumah tapak di sini itu mahal. Makanya di kota-kota Cina itu banyak gedung-gedung tinggi. Karena masyarakatnya udah tinggal di secara vertikal ke atas. Kita baru nyampe di stasiun Guiyang. Guiyang ini udah beda provinsi ya dari Yunan, dari Yunan tadi ya. Guiyang ini ibu kota provinsi Guizhou. Nah, ini terletak di utaranya provinsi Yunan. Nah, ini di sini akan ada turun naiknya penumpang. Ya, jadi ada beberapa penumpang yang mau turun di sini. Ini stasiunnya besar juga ya, besar banget juga ini, karena stasiun ibu kota provinsi ya, kotanya gede juga tadi. Nah, stasiunnya wow, itu ada berapa jalur kereta itu ya yang ada di peron ini gitu. Nah, ini ada kereta juga nih, kayaknya nih mau ke Kunming, arah ke Kunming sepertinya ya. Coba kita lihat itu G2886. Itu tujuan mana ya? Itu tujuan Kunmingnan ke Chengdu. Chengdu. Ini tujuan Chengdu. Ini bukan tujuan Kunming ya, tapi dari Kunming mau ke Chengdu. Chengdu itu di sebelah baratnya Chongqing, di provinsi Sichuan. Kalau kita dari Chongqing mau ke Chengdu itu nggak terlalu berapa lama ya kalau naik kereta cepat, karena jaraknya dekat kok, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jam 10.35 kereta berangkat dari Guiyang Bay Station atau North Guiyang Station, stasiun utaranya Guiyang. Ini kita menuju ke stasiun berikutnya, dan nanti kita akan turun nanti di stasiun Chongqing North atau Chongqing Bay Station. Guiyang ini kota pegunungan juga ya, berbukit-bukit. Nah, jadi apartemen-apartemennya itu ada di sela-sela bukit gitu. Di seberang sana itu ada jalur layang, dan juga di bawahnya itu ada jalur kereta api. Yang sebelah sana itu sepertinya mau tujuan kemana dia? Apakah itu tujuan ke Chengdu? Nah, rel yang digunakan di kereta api, jaring kereta api di Cina ini sudah mengikuti standar internasional ya.
1435 mm atau 4 kaki. Nah, itu di sana juga ada kereta yang datang dari arah Chongqing. Tapi kereta cepatnya warnanya berbeda ya. Kalau ini kan tadi warnanya putih, nah itu ada livery merahnya. Ini kita sampai di kota Shifeng. Gede juga ya kotanya ini. Bahkan kota kecil kayak gini pun banyak juga apartemen-apartemen seperti itu. Nah, di sini juga ada air panas ya guys. Ada wastafel. Wastafelnya air hangat ternyata ya. Ada sabun cuci. Ada bersih. Ada sini. Oh my god. WC-nya agak kurang ya. Jadi masih ada nggak bersih di orangnya. Mana flashnya? Ini kita kunci. Sini dorong merokok. Sini ada keran. Nah, apa jadi di sini flashnya? Oh gitu. Oh. Tapi di sini nggak ada bidetnya, makanya nggak bisa disemprot. Sini ada rak koper. Coba kita lihat kereta makannya atau kereta restoration. Nah, jadi di sini orang-orang Cina itu tuh media sosialnya tuh nggak ada Instagram ya, TikTok segala macam. Tapi media sosialnya itu adalah Douyin ya, atau juga Weibo ya. Ini sepertinya first class ya. Kita masuk terowongan. Nggak tahu kereta makannya di mana. Ternyata kata petugasnya kereta makannya itu ada di gerbong 5. Ini 11. Ternyata di sini. Oke. Istilah. Tadi ini saya beli kopi Nescafe di kereta makan, harganya 10 yuan atau 22.000 di sini. Ini daftar makanannya, keterimnya. Ini just it. Oke, sih. Just it. Oke, sepertinya mbaknya mau ini. Mau jualan makanan. Coba kita duduk sini. Ini tadi saya bayarnya pakai Alipay ya. Jadi Alipay itu dikonekkan ke kartu ATM yang ada logo Mastercard-nya. Jadi oke, gampang kok. Jadi tinggal scan, udah selesai. Nah, tadi saya tanya ya. Jadi di kereta restorasi ini nggak menjual makanan halal. Jadi saya tanya tadi apakah di sini jual makanan halal, ternyata nggak ada. Jadi kalau untuk nyari amannya aja, kalau minuman kayak air putih, kopi
itu masih bisa lah ya kita ya, karena kondisinya ya seperti ini karena nggak ada makanan halal gitu loh. Jadi teman-teman kalau mau naik kereta api di Cina, bawa aja ini bekal dari di luar sebelum naik kereta api. Tadi pramusajinya juga nawarin kan, saya nanya kan ada makan halal, nggak ada katanya, tapi tiba-tiba dia nawarin ada makanan kayak sosis gitu, tapi dari daging sapi. Tapi harganya lumayan mahal sih, 68 yuan yang kecil, dan yang gede itu 88 yuan. Ya ngapain juga sih gitu. Rasanya belum tentu cocok di lidah kan, jadi harganya juga lumayan mahal, ya nggak usah lah ya. Kecuali ada nasi apa gitu ya, nasi ayam, nasi daging, atau nasi ikan yang halal, oh mantap banget makan di kereta. Jam 11.20 kita nyampe di Zunyi Railway Station atau stasiun Zunyi. Nah di seberang sana itu peron berapa itu ya? Peron 4 ya sepertinya. Peron 4 itu ada kereta cepat juga itu. Tujuan kemana tuh ya? Jam 11.23 keretanya berangkat dari stasiun Zunyi. Nah itu kota Zunyinya ya, itu pusat kotanya, penuh banget itu di lembah. Ini kita berhenti lama ya di Tongji East Station, Tongji Timur. Nah ini ada dua kereta cepat ya, ada dua bullet train. Woi, itu mau kemana itu? Wow, cepat banget. Tongji Dong, Tongji Timur. Nah di sini ada kereta susulan, itu nggak tahu ya ada mau kemana itu. Wow, di sini dingin banget guys. Nah ini kotanya. Nah nanti kereta ini berangkatnya jam 11.57 ya. Tongzidong. Kita sampai di Chongqing Kisi, atau Chongqing West Railway Station, atau stasiun baratnya di Chongqing. Ini pukul berapa nih ya? Ini pukul jam 1:16. Nah, jadi di sini berhenti beberapa menit, lalu nanti nyambung lagi. Tujuan akhir kita nanti yaitu di Chongqing North Station ya, Chongqing North Railway Station. Nah, jadi Chongqing barat ini ya, atau Chongqing West Railway Station ini bukan di pusat kota. Nah, pusat kotanya nanti di Chongqing North itu. Jadi saya turun nanti di sana, dan habis itu saya ini dulu check-in hotel dulu dekat stasiun, karena besoknya saya mau kembali melakukan perjalanan menuju kota Lanzhou, yaitu di West China, di arah ke apa namanya ini, Xinjiang gitu, yang pusat mayoritas muslim di sana.
Nah, jadi di Chongqing saya cuma semalam aja. Jadi habis ini turun dari kereta, langsung check-in hotel setengah kilo dari stasiun North Chongqing Station. Nah, habis itu mau jam 1:24 kita berangkat dari Chongqing Railway Station atau Chongqing West Railway Station. Nah, ini kita mau tujuan akhir kita ya guys, yaitu Chongqing North Railway Station atau stasiun utaranya Chongqing. Nah, inilah pemandangan kota Chongqing. Ini kita baru masuk ke center of the city. Nah, sebelah sana itu juga ada jalur kereta cepat ya, dengan tiang-tiang beton yang itu tinggi banget. Itu berapa meter itu? Ada 100 meter mungkin ya. Nah, itu mungkin jalur yang ke arah sana, mungkin ke arah Chengdu. Nah, jadi Chongqing ini merupakan kota pegunungan juga, tapi nggak terlalu tinggi. Hanya di ketinggian 200-300 mdpl, tetapi dikelilingi oleh bukit perbukitan. Nah, di Chongqing ini juga dingin ya, sama dinginnya dengan Kunming ini, karena kita udah mau masuk ke utara, masuk ke apa namanya ini, tropis, subtropis, ke sedang ya, ke sedang ya, di geografisnya sedang. Nah, ini wow, jurangnya tinggi banget ya, jembatannya itu. Ini mau dibangun apa sih jembatan ini ya? Jembatan kereta api atau jembatan ini buat mobil? Nah, jadi dari Kunming sampai Chongqing ini mataharinya nggak kelihatan ya, berkabut dingin. Alhamdulillah, kita udah sampai di stasiun Chongqing North Railway Station atau Chongqing Bay, tepat jam 1:48 ya. Wah, stasiunnya gede juga ya. Oke, mari kita keluar. Wow, akhirnya perjalanan hampir 6 jam, nggak kerasa, smooth banget, pemandangannya indah banget. Akhirnya nyampe juga di Chongqing yang lagi viral di Indonesia sekarang.
Stasiunnya gede banget ya. Nah, ini kereta kita ya guys. Kereta CRH 380A 2528. Oh, jadi ini bukan nggak sama ya keretanya dengan yang ada di KCC. KCC itu udah keluaran yang terbaru. Sepertinya ini masih yang lama ya ini ya. Nah, ini disambungin ya dua bullet train. Jadi di sana 8, di situ juga ada 8 kereta atau 8 gerbong. Jadi total semuanya adalah 16. Nah, ini tujuan akhirnya bukan di Chongqing ya, tapi di Wanzhou. Di mana itu ya? Wanzhou. North Wanzhou, Wanzhou Bay. Nah, itu Kunmingnan tuh, yes, Wanzhou Bay atau Wanzhou North Railway Station. Oke. Saya mau ke hotel dulu. Habis ini mau eksplor kota Chongqing yang lagi viral sekarang. Habis dari scan paspor, saya menuju ke North Entrance. Nah, ini saya sudah berada di pintu keluarnya tadi di sana ya, pintu keluarnya exit dari stasiun Chongqing. Nah, ternyata di pintu keluarnya sana juga ada metro ya, yang metro untuk masuk ke bawah tanah juga dan keluarnya juga di sana. Nah, ini merupakan pintu masuknya ya, pintu masuk keberangkatan stasiun Chongqing. Wow, gede banget ya. Chongqing Bay Railway Station atau Chongqing North Railway Station. Nah, ini luas banget ya. Coba perhatikan. Nah, di sana ada Welcome to Chongqing. Nah, di sini sudah ada pernak-pernik Imlek. Nah, saya perhatikan di sana ini kita seperti di lantai 1 ya. Nah, itu, tuh tengok. Nah, itu tengok mobil di lantai 1. Ternyata di sana itu kita ini udah di lantai atas arah sana. Nah, jadi kita kalau mau ke sini, kalau dari sana kita naik tangga dulu. Ternyata kalau di sini arah sini kita itu lantai 1 itu kalau di sana gitu. Nah, ini stasiunnya, waduh, gede banget ya ini. Jadi habis ini saya mau langsung ke hotel, nyari hotel. Nggak tahu ya jalannya mau kemana ini, entah kita turun tangga, entah kita masih di lantai ini atau kemana ya. Ini lihat Apple Maps dulu. Selamat sore guys. Sekarang saya berada di Chongqing. Ya, jadi nggak jauh dari stasiun utaranya Chongqing tadi. Hotel saya itu di seberangnya. Ya, jadi naik jembatan penyeberangan. Nah, hotelnya itu di tower 1 tadi. Nah, setelah check-in hotel ini pukul jam 4 kurang. Saya mau eksplor Chongqing. Ya, mau eksplor Chongqing, rencananya ke Liziba Station. Habis itu yang ada yang lagi viral itu kan, yang nanti malamnya itu yang ada lampu-lampu itu. Terus yang ada kita di atas itu ternyata lantai 1, dan sebelah sananya itu ternyata kita lantai 23. Ayo, mari ikutin perjalanan saya. Ini dingin banget ya, sepertinya ini udah 9 derajat, 8 derajat deh. Karena semakin malam, makin sore semakin dingin. Chongqing ini kota gede ya. Ini kayaknya penduduknya lebih banyak dari Jakarta kayaknya nih. Nah, untuk nyampe ke sana saya tuh nggak pakai taksi, tapi pakai metro atau nggak tahu ya LRT atau MRT ya. Jadi pakai subway-nya Chongqing, sama seperti di Kunming kemarin. Jadi harganya tuh sama. Jadi one day pass itu sehari sepuasnya 13 yuan. Jadi saya beli itu tadi di Alipay. Ya, jadi di Alipay ada, nanti kalian pilih transport, pilih yang subway ya, subway atau metro. Jadi sehari itu bisa hanya 13 yuan. Ada yang pakai 3 hari, ada yang seminggu. Jadi lebih murah sebenarnya. Karena saya cuma sehari di sini semalam, saya pilih yang itu aja, yang 1 hari. Nah, itu pos keliling Chongqing. Chongqing ini
metronya udah terintegrasi semua, udah apa namanya yang terhubung semua, jadi enak ke kemana-mana, nggak perlu pakai DP atau taksi. Nah, saya udah turun di bawah. Itu udah pada kerumunan deh. Kayaknya dari sana kita ngelihatnya. Udah pada ngantri itu. Ngelihat kereta lewat di tengah gedung. Wah, itu dia keretanya. Wow. Kita udah nyebrang. Mana nih keretanya belum lewat. Oh, ternyata ini ya. Di atas itu ada apartemen dan di bawah ini ada pertokoan gitu. Ada ruko, nah itu keretanya lewat. Wow, 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 wow. Oh gini. Oh ini yang viral itu. Oh my god. Insya Allah. Finally akhirnya ke sini. Nah, ini dia. Keretanya masuk. Wow. Jadi ini yang viral itu. Masuk di tengah-tengah gedung. Wow, canggih banget. Asli. Gokil. Wow. Di Indonesia mana ada kayak gini. Mantap banget ya. Oh, jadi keretanya sejenis monorail ya. Amazing. Nah, jadi di sekeliling kereta ini ternyata stasiunnya di tepi sungai ini. Di tepi sungai. Nah, di sana juga ada kereta. Tadi kita transit di sana ya. Bukan ya deh. Kita dari sana transit tadi. Tuh, yang jembatan sana. Nah, di sini ramai banget sama turis ya, yang ada yang open trip juga, mungkin dari luar provinsi atau negara luar. Jadi mereka banyak bawa wisatawan ke sini. Ternyata emang seviral itu. Mantap banget. Keren banget sih Cina. Oke, kita sudah scan barcode untuk keluar. Kita di exit 1 ya. Kita udah keluar stasiun ya. Ini ramai banget di sini. Kayaknya bukan di sini deh. Salah kita ini. Ternyata kita bukan di sini. Yifangbai ini memang daerah turis ya ini ya, seperti square gitu. Nah, ternyata bukan itu yang kita maksud. Oke. Ini juga keren banget ini. Oke teman-teman, ternyata kita lagi di Jifangbai ya, jadi ini Times Square-nya Chongqing. Yang saya pikir gedung yang lantai 22 ternyata di lantai dasar, ternyata berada di lantai 22 itu berada di sini, ternyata enggak, ternyata di satunya lagi. Oke, kita sekarang langsung aja ke sana ya. Ini Times Square saja sih. Ini tempat turis, ini ngeliat gedung-gedung tinggi. Oke. Tapi tadi saya kan sampai di stasiun ini, stasiun apa tadi namanya itu ya. Nah ternyata kan langsung masuk mall. Nah masuk mall, saya di sini kan banyak makanan nih, banyak makanan yang ada di mall. Ternyata nggak ada yang halal, nggak muter-muter, nggak ada yang halal. Oke, kita nanti cari makan halal ya.
Nah, tengok. Memang pusat kotanya Chongqing. Nah, ternyata namanya itu adalah Kuising Low atau Kuising Building. Nah, jadi kita jalan lurus ke sana 280 meter. Mari ikutin jalan ini. Welcome to Chongqing. Jadi ini yang lagi viral itu ya, yaitu Kuising Building atau Kuising Luo. Nah, di belakang saya itu ini adalah Times Square-nya Chongqing. Nah, ini yang lagi viral ini bangunan ini. Ini kan di lantai dasar ini. Ini lantai dasar kita tadi dari Chongqing Times Square atau Jifangbei pedestrian. Nah, ini di lantai dasar. Nah, ternyata kalian nggak pernah tahu ternyata di Chongqing ini kita belum tahu kita itu berada di lantai berapa. Nah, ini kan lantai 1. Nah, ternyata di sana coba lihat. Nah, ternyata yang sebelah sana itu lantai 9. Nah, yang di sana itu lantai 11. Nah, kalian pasti kaget. Coba ke arah sana. Katanya di sana itu lantai 22. Nah, itu lantai 22. Nah, di sana lantai 22. Nah, di sana lantai 25. Wow, amazing. Nah, coba lihat ke bawah ya guys. Oh my goodness, tinggi banget guys. Itu lantai 25. Wow. Kalian kalau di Chongqing, kalian nggak pernah tahu kalian itu berada di lantai mana yang pastinya. Di sini, di sana kita di lantai 1, di sana 11, di situ 9, di sini 22, dan di sana 25. Amazing, masya Allah, luar biasa. Nah, setelah puas kita di Kuising Low atau Kuising Building, sekarang kita ke next destination yang viral itu, yaitu Hongya Cave. Nah, itu yang Hongya Cave itu yang ada bangunan itu loh, bangunan khas Cina itu, terus ada lampu-lampunya. Nah, nanti arahnya arah sana kita jalan, nggak jauh dari sini, 600 meter. Sekarang kita berada di Daijia Alley Cliff Boardwalk Map. Nah, di sini ada tebing ya, tebing di atas sungai, Wow, ini kelihatan pemandangan kota Chongqing. Wow. Oke, ini dia. Ini udah paling atas. Udah di paling atas ini. Kelihatan Hongya Cave. Wow, Hongya Cave. Dari sini mantap banget kelihatan. Nah, ini di lantai 2 ya. Jadi di atas itu lantai 3, di paling atas ini ada jualan makanan. Tapi saya sebenarnya lagi lapar ini, tapi makanannya ya nggak halal ini, nggak halal. Tapi ada buah itu, food plate, harganya 55 yuan sampai 45 yuan. Lumayan juga sih, 100 ribuan. Mending kita cari makan di luar saja. Itu ada sate 25 yuan, tapi nggak tahu sate apa itu.